Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya adalah Ibrahim Syekh Lubis. Saya berasal dari BKPSDM Kabupaten Tangerang. Saya adalah peserta Latsar angkatan 67 dari kelompok 2 di bawah bimbingan Coach Rahmat Suyatna. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman mengenai agenda pertama, di mana dalam agenda pertama kita mendapatkan 3 buah materi, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Baik, nanti akan saya paparkan melalui PowerPoint beserta penjelasannya melalui audio. Selamat menikmati dan selamat menonton, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pada agenda 1 terdapat 3 buah materi. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua adalah analisis isu kontemporer. Dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita langsung mulai di materi pertama. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu terbagi menjadi 3 submateri. Yang pertama adalah tentang wawasan kebangsaan, yang kedua adalah nilai bela negara, dan yang ketiga adalah sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk wawasan kebangsaan terdapat 3 buah subpoin, di mana yang pertama adalah pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian untuk poin kedua, konsensus dasar, terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, lalu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk simbol negara, kita mempunyai 4 simbol negara. Yang pertama adalah bendera, yaitu bendera merah putih. Kemudian bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Lambang negara, yaitu Garuda. Dan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Untuk poin nilai bela negara terdapat 4 subpoin. Yang pertama adalah sejarah, kedua adalah ancaman dan kewaspadaan dini, yang ketiga adalah pengertian, nilai dasar dan indikator bela negara, dan yang keempat adalah pembinaan kesadaran bela negara dan aktualisasi. Kemudian untuk sistem administrasi NKRI, di sini terdapat 5 subpoin, yaitu yang pertama bentuk dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia, di mana bentuk negara kita adalah republik. Kemudian prinsip persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, kebijakan publik dan peran ASN, dan yang terakhir adalah landasan negara. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa terdapat 5 buah prinsip. Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara. Dan yang kelima adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Materi berikutnya adalah analisis isu kontemporer, di mana terdapat 3 submateri, yaitu perubahan lingkungan strategis, isu-isu strategis kontemporer, dan teknik analisis isu. Baik, kita masuk ke yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Terdapat 3 subbagian lagi. Yang pertama adalah konsep perubahan, kemudian perubahan lingkungan strategis, dan modal insani. Kemudian untuk modal insani, di sini terdapat 6 modal. Yang pertama adalah modal intelektual, kedua modal emosional, ketiga modal sosial, keempat modal ketabahan, kelima modal etika, dan terakhir yang keenam adalah modal kesehatan.
Untuk teknik analisis isu di sini ada 3, yaitu teknik analisis isu, teknik tapisan isu, dan analisis kesenjangan. Namun sebelum kita melakukan teknik analisis isu, kita perlu memperhatikan isu kritikal, yaitu isu saat ini, isu yang berkembang, dan isu potensial. Baik, yang terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Di sini ada 4 poin, yaitu kerangka kesiapsiagaan bela negara, kemampuan awal, kegiatan kesiapsiagaan bela negara, dan rencana aksi bela negara. Di mana dalam kerangka kesiapsiagaan bela negara terdapat konsep kesiapsiagaan bela negara, kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS, dan manfaat kesiapsiagaan bela negara. Kemudian dalam poin kemampuan awal, yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan mental, kesiapsiagaan jasmani dan mental, dan etika, etiket, serta moral. Kemudian untuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara, ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama adalah baris berbaris dan tata upacara, keprotokolan, kewaspadaan dini, membangun tim, dan cara kemalam dan api semangat bela negara. Kemudian untuk yang terakhir, rencana aksi bela negara ini diwujudkan dengan adanya pelatihan dasar CPNS yang sedang kita lakukan. Baik, tadi adalah rangkuman dan pemaparan dari materi di agenda pertama. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.